Salam semuanya. Halo. Sukacita malam hari ini. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa untuk kita mulai acara kita malam hari ini. Bapak kami sungguh berterima kasih dan mengucap syukur buat segala kebaikan yang kami terima. Bapak, firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Demikian juga malam hari ini Tuhan, kami berkumpul untuk memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa. Allah yang mampu memberikan segala yang kami butuhkan. Allah yang mampu mengasihi kami lebih dari apa yang kami harapkan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami. Biarlah semuanya berjalan seperti apa yang Kau mau Tuhan. Dan kami siap dengan penuh sukacita untuk menerima segala berkat dan pengajaran yang Kau berikan. Mari kita menyanyikan sebuah Biar doaku sampai kepadamu, sendengkanlah telingamu ya Tuhan. Ku berseru padamu sepanjang hari, ulurkan tanganmu kepadaku. Aku berseru mohon perlindungan, Engkau perteduhan bagiku, naungan yang ku percaya, Kau pelindungku yang maha tinggi pertahananku. Ajarku menghitung hari, biar ku beroleh bijaksana. Kemurahan Tuhan ada untukku, sempurnakan karyamu atasku. Biar doaku sampai kepadamu, sendengkanlah telingamu ya Tuhan. Ku berseru padamu sepanjang hari, ulurkan tanganmu kepadaku. Aku berseru mohon perlindungan, Engkau perteduhan bagiku, naungan yang ku percaya, Kau pelindungku yang maha tinggi pertahananku. Ajarku menghitung hari, biar ku beroleh bijaksana. Kemurahan Tuhan ada untukku, sempurnakan karyamu
Ada itu. Oke, boleh. Nah, baik saudara. Hari ini kita belajar tentang komunitas orang percaya. Komunitas orang percaya. Ya. Nah, saudara, ketika sesudah hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, lalu apa yang terjadi? Orang-orang percaya mulai yang tadinya masing-masing mulai berkumpul. Ya. Berkumpul, lalu saudara kita lihat di dalam apa? Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 dan 42. Di mana ya? Nah, saudara, sebelum sesudah Roh Kudus turun, apa yang terjadi? Orang-orang yang percaya berkumpul dalam satu persekutuan, dalam satu komunitas, ya, dalam satu persekutuan, dalam satu komunitas. Lalu saudara kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 dan 42 berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ada kata persekutuan di sini. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, orang yang percaya memiliki satu persekutuan. Kalau kata persekutuan ini, saudara, diambil dalam bahasa Inggrisnya itu fellowship. Ada fellowship. Dalam bahasa Yunani dipakai kata koinonia, artinya apa? Kita ada persekutuan orang yang percaya, ada kemitraan. Ada kemitraan satu dengan yang lain. Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, tidak mungkin Anda dengan jalan sendiri, dengan yang lain jalan sendiri, nggak bisa. Tidak ada komunitas. Tapi ketika kita berkumpul bersatu bersama dalam sebuah komunitas, apa yang terjadi? Roh kita menyala-nyala. Amin. Itu yang disebut dengan persekutuan. Ya. Lalu saudara, komunitas merupakan gaya hidup dia. Mengapa orang yang percaya harus hidup dalam persekutuan atau dalam komunitas? Mengapa orang percaya harus hidup dalam persekutuan atau komunitas? Ini penting. Kita bertanya, kenapa harus ada persekutuan? Kenapa harus ada fellowship? Kenapa harus ada itu? Saudara, saya ulangi sekali lagi, orang Kristen ketika dia percaya menerima Yesus, saudara, dia tidak bisa jalan sendiri. Amin. Suatu ketika dia ketemu dengan orang dunia lagi, dia jatuh ke dunia lagi. Makanya dia perlu satu komunitas. Ada teman-temannya dia sharing, tempat dia berdoa, tempat saling menguatkan. Ya. Ada persekutuan. Artinya apa? Bukan jalan-jalan sendiri. Bilang kiri kanan, tak dapat jalan sendiri. Aku perlu komunitas. Amin. 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 Jadi saudara, kita tidak bisa jalan sendiri. Kenapa? Kita akan ketemu dengan orang yang lain, kita akan jatuh dengan orang dunia. Bagaimana caranya? Kita perlu persekutuan. Ibarat lidi. Kalau lidi satu sendiri tidak akan bisa kerja apa-apa. Tapi kalau dia bersama dengan lidi-lidi yang lain bergabung, apa yang terjadi? Halaman kita bersih, rumah kita bersih, kotoran anjing yang ada di samping rumah bisa bersih. Kenapa? Karena banyak. Coba satu, bersihkan kotoran, tidak akan bisa. Amin. Jadi kenapa pentingnya ini? Mengapa orang percaya harus hidup dalam persekutuan? Nah, ini dia. Satu, komunitas merupakan gaya hidup sejati orang yang percaya. Ketika mereka menerima Roh Kudus, saudara, mereka dibaptis Roh Kudus, lalu mereka berbahasa, lalu mereka kumpul. Jumlah mereka 3.000 orang. Lalu gaya ini, lalu mereka berkumpul bersama. Nah, kata berkumpul bersama, mereka bersekutu, ini yang disebut dengan apa? Gaya hidup. Yang kita gaya hidup. Gaya hidup. Apa gaya hidup? Ada orang bilang gaya hidup itu gaya hidup Syahrini. Nah, saudara, ya, gaya hidup Syahrini. Nah, itu belambang sosialita. Ini gaya hidupnya ini orang yang percaya atas sebuah komunitas. Terus, nah, mengapa komunitas merupakan gaya hidup sejati orang yang percaya? Ya. Yang pertama, menghidupi gaya hidup Kristus. Ya, artinya apa? Kita meneladani cara hidup Kristus. Kristus tidak bisa jalan sendiri dia. Amin. Bisa nggak Yesus jalan sendiri? Bisa. Tapi nggak mau dia perlu murid-murid. 12 orang mengikutinya. Kemana dia tinggi ada bersama dengan dia. Kenapa Yesus nggak bisa terus menyendiri? Pelayanan menyendiri dia nggak bisa.
Harus ada teman-teman dia persekutuan dengan dia sharing dengan mereka. Begini tadi tua itu kelas kepala sudah kuapain begini juga. Jadi perlu apa? Kita meneladani gaya hidup Kristus. Kita buka dulu Lukas 8 ayat yang pertama. Ada bawa kitab? Nah, Lukas 8 ayat yang pertama. Coba. Lukas pasal 8 ayat yang pertama. Murni. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dia tidak bisa jalan sendiri. Kalaupun dia bisa, dia akan mudah jatuh, nggak ada kekuatannya. Dia bersama-sama dengan komunitasnya orang yang percaya. Amin. Amin. Serta orang dunia punya komunitas enggak? Ada enggak komunitas orang dunia? Ada. Lihat di apa? Kumpul mereka di mana? Di Lotus. Di mana lagi? Matahari. Kumpul mereka, komunitas mereka bercerita satu meja 5 orang kumpul mereka. Komunitas itu. Tapi komunitas orang dunia. Amin. Saya kemarin ada juga kumpul komunitas, saya dipanggil, Pak Agus datang, kita kumpul komunitas, ujung-ujungnya Pak Agus sudah mau bayar. Dia bilang, enggak, iya ini komunitas ini. Baku aku jadinya begini, ini bukan komunitas apa ini? Saudara, komunitas orang percaya itu saling menguatkan, amin. Bukan saling menghancurkan, saudara. Jadi kenapa? Ini kita menghidupkan, artinya apa? Kita meneladani gaya hidup Kristus. Dia tidak bisa jalan sendiri bersama-sama dengan temannya. Jadi saudara, teman di sampingmu, kelompokmu itu adalah orang-orang menjadi komunitasmu sebenarnya. Amin. Tempat kau sharing, aku bagaimana? Kalau kau sharing dengan orang dunia, dia akan berikan pola pikir dunia. Sharing dengan orang mabuk, dia akan bikin pola pikir orang mabuk. Sharing dengan orang yang apa namanya? Contoh, kamu kehilangan sesuatu, kamu sharing dengan orang yang percaya dengan apa? Dengan kelompok, dengan komunitas, mereka bilang, udahlah sabar, mari kita berdoa, biar saja Tuhan pulangkan. Kalau memang sudah hilang ya biarlah, ikhlaskan saja. Kau sharing dengan orang muda, dia bilang begini, kita panggil, ada ratu di mana? Ada ratu di apa namanya? Di Pinang Sori ada, di Barus juga ada, tinggal kau pilih yang mana. Barang itu pasti kembali nanti. Akhirnya apa? Kita ikutlah gaya hidup orang dulu. Amin. Jadi dengan siapa kita bergaul menentukan kita. Ya. Nah, terus yang kedua, menjadi anggota keluarga Allah. Gak ada orang bisa jalan-jalan sendiri. Pokoknya aku udah percaya kepada Tuhan. Gak perlu lagi berkomunitas, gak perlu lagi gereja, gak bisa. Kita menjadi anggota keluarga Allah. Anggota keluarga Allah itu artinya apa? Kalau ada sesuatu yang saling tahu, kamu kenapa begini gak datang? Si kenapa? Ada masalahnya? Iya. Bagaimana kita datang, kita doakan dia. Amin. Jadi nggak bisa dia menjadi keluarga anggota yang liar, jalan sendiri tak kemana-mana, kita nggak tahu. Kamu percaya? Iya, saya percaya Yesus. Tapi dia liar. Ada satu orang, seorang pemuda di Sibolga ini. Nah, saya ketemu dia beberapa waktu yang lalu. Lalu katanya dia dikaruniai penglihatan. Jadi dia bicara sama Muhammad, dia bicara sama Pak Rega. Kenapa punya tempat gereja ini ada? Memang semua yang dibilang ada benarnya. Tapi dia nggak pernah ikut FA, komunitas sampai nggak pernah ikut. Dia jalan-jalan ke kemana-mana saja. Ada dia doakan orang yang kerasukan katanya. Saya nggak tahu. Tapi rokoknya jalan terus. Ya bingung saya. Ini orang Dia ngaku penginjil, dia ngaku apa, tapi rokoknya jalan terus. Dia pergi ke kokong, dia doakan orang yang kerasukan di situ. Bingung, ini gimana? Kenapa ini orang liar ini? Jadi menjadi orang Kristen yang harus menjadi anggota keluarga Allah. Amin. Jadi perlunya komunitas menjadi anggota keluarga Allah. Terus naik. Berfungsi untuk saling melayani. Berfungsi untuk saling melayani. Roma 12. Roma 12 ayat 4 sampai 8. Roma 12 ayat 4 sampai 8. Kita akan baca dulu. Roma 12 ayat 4 sampai 8. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain.
Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang memberikan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi semua rupanya dalam satu komunitas itu kita berfungsi. Misalnya 4 orang, ada sesuatu masalah, yang 4 orang, yang satu nggak bisa berkhotbah, dia bisa berdoa, yang satu bisa dapat penglihatan, yang satu bisa dapat karunia-karunia, sehingga bisa berfungsi dengan baik. Makanya ini menghilangkan namanya one man show. Apa itu one man show? Satu orang. Aku di depan, aku di belakang, aku di tengah, aku semua. Aku di dapur, aku juga di belakang, pokoknya aku semua. Nah ini menghilangkan itu. Tuhan kasih kita komunitas supaya apa? Saling melengkapi dan saling melayani. Nanti kekurangan satu bisa dengan kekurangan yang lain. Contoh, nggak usah jauh-jauh di gereja kita ini. Saya nggak bisa mengembalakan. Saya 2 kali mengembalakan, saya tinggalkan aja sebesar jemaat di gereja juga. Pak Fedi bisa mengembalakan. Saya akui, saya nggak bisa, tapi dia bisa. Tapi mungkin karunia yang lain, doa atau apa, mungkin tidak seperti saya. Mungkin sama-sama berdoa dengan kami, tapi mungkin beda kualitas doanya barang, atau mungkin tingkat apanya mungkin beda, tingkat imannya mungkin beda. Tingkat iman dia mengembalakan, tingkat iman saya ya mendoakan orang, melepaskan orang atau apa berkhotbah dan banyak lagi yang lain lah karunia yang mempercayakan, tapi belum bisa saya menjadi gembala saat ini. Kenapa? Karena Tuhan Tuhan saling memberikan saling melengkapi supaya ada berfungsi. Contohnya tangan fungsinya apa, kepala fungsinya apa, kaki fungsinya apa. Satu, tapi kalau bersatu semuanya menjadi orang yang bisa maksimal. Amin. Jadi kita maksimal dalam hidup ini. Apapun itu, ya. Baik, saya nggak punya karunia untuk menasihati orang, saya nggak punya karunia. Jadi karuniamu apa? Saya hanya bisa menyapu gereja. Oh boleh, itu juga karunia. Ya toh? Saya juga bisa melayani di situ, boleh. Apalagi semua karunia tadi ada yang bisa memberi, ada apa. Tapi satu karunia yang ada di situ. Apa itu? Karunia menikmati. Tahu kalau menikmati? Saya punya teman banyak komunitas saya. Tapi sebagian besar saya melihat karunia mereka hanya untuk menikmati saja. Saya bilang ini karunia kalian bagus sekali. Kenapa? Karunianya hanya untuk menikmati. Gak pernah ikut memberi, gak pernah ikut terlibat, gak pernah ikut apa, gak pernah, hanya karunia menikmati saja. Nah itu karunia tidak ada jalan kita. Pada tadi itu karunia menikmati. Apa dibilang? Memberi, nasihati. Jika karena itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan kita. Terus? Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Melayani. Terus? Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Kita mengajar, oke. Terus? Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya. Itu juga karunia, bagi-bagi sesuatu. Itu juga karunia. Amin. Bagi-bagi sesuatu. Ada dulu beberapa di tempat nggak tahu dia ngapa-ngapain ini. Tapi begitu ada acara Natal, dia masak makanannya, diantarkannya ini yang makan semua. Ada pokoknya minuman diantarkannya. Ini nggak bisa tapi bisa punya karunia untuk membagi-bagi sesuatu. Amin. Terus lanjut. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Iya. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Nah, itu dia, ada kemurahan. Jadi karunia menikmati tadi nggak ada di situ. Amin. Amin. Bilang kita jangan karunia menikmati saja. Karunia bagi-bagi juga. Amin. Haleluya. Lanjut. Terus mengalami pertumbuhan yang benar, mengalami pertumbuhan rohani yang benar. Kalau kita dalam komunitas, dalam kelompok sel, dalam FA, kita akan mengalami pertumbuhan rohani yang benar. Amin. Kita akan bangkit semangat kita. Coba 1 minggu, kamu hanya gereja, kita hanya gereja hari tapi hari-hari lain kita nggak ada nggak ada persekutuan, nggak ada FA, nggak ada MSK, nggak ada gimana. Coba apa ya rasanya? Kayak ada yang kurang kan? Iya kan? Kenapa? Kita baru bertemu dengan teman-teman kita secara rohani. Kita belum ada persekutuan. Tapi begitu ada persekutuan, apa yang terjadi?
Dahsyatnya Tuhan luar biasa. Kita menjadi apa? Kita mengalami pertumbuhan Tuhan yang benar. Efesus 4, coba kita baca sesuai. Efesus 4 ayat 15 sampai 16. Efesus 4 ayat 15-16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah ini saudara, kita akan mengalami pertumbuhan rohani dengan benar. Kenapa? Kita tiap-tiap anggota saling diperlengkapi. Amin. Kekurangannya satu ditutupi oleh kekurangan yang lain. Bukan kekurangan yang satu dibuka lebar-lebar oleh kekurangan yang lain. Akhirnya apa? Jadi konflik. Nah terus berikutnya, komunitas menjadikan iman orang percaya kuat. Ini dia. Ini tujuannya kok apa itu komunitas? Menjadikan iman orang percaya kuat. Tujuan daripada komunitas itu menjadikan iman kita kuat. Amin. Kalau nggak ada komunitas kita gampang jatuh. Itu tadi saya bilang tadi. Gampang kita lemah. Apalagi cuma di rumah-rumah saja kerjanya. Cuma pakai wifi saja di rumah. Ya kan? Nggak kemana-mana, nggak komunitas, nggak gimana. Apa yang terjadi? Nggak gereja juga enggak. Kenapa? Aku ibadah online saja. Ibadah online, nggak ketemu komunitas kan gimana kira-kira? Nggak bisa dia ngomong sama pemerintah, gimana? Nggak bisa, karena dia online. Tapi ketemu dengan ini, ketemu dengan teman kita, iman kita menjadi apa? Menjadi kuat. Amin. Makanya perlu komunitas, ikut FA, ikut kelompok sel, apalagi yang ada program kita apa yang ada? Kelompok sel, FA. FA yang ada, nanti sesudah selesai apa ini program ini, kita ikut FA. Amin. Kenapa ikut FA? Supaya iman kita berkumpul. Apa itu FA? Family altar. Apa itu family altar? Family, keluarga, altar, mesbah. Mesbah keluarga. Kita naikkan doa, kita berdoa, saling menguatkan, saling meneguhkan. Maka iman kita bangkit. Amin. Terus, bagaimanakah komunitas dapat membuat iman orang percaya kuat? Ini satu, mendiskusikan firman Tuhan. Jadi tujuan komunitas itu apa? Mendiskusikan firman Tuhan. Amin. Bukan menggosipkan firman Tuhan, bukan menggosipkan orang lain. Apa? Mendiskusikan firman Tuhan. Kita kumpul di itu tujuan kita diskusi. Apa yang kamu dapatkan dari ayat ini? Bagaimana perasaan sudah mengenal Tuhan? Kita diskusi. Amin. Bukan arena gosip. Bukan arena, wah, begini loh, begini, akhirnya jadi apa? Pecah. Jadi tujuannya apa? Mendiskusikan firman Tuhan. Pernah saudara jumpa orang mendiskusikan firman Tuhan? Pernah kira-kira jumpa orang lalu kita diskusi? Pernah nggak? Kita diskusi firman Tuhan atau diskusi drama Korea? Takutnya aku ketemu orang diskusikan drama Korea, bukan firman Tuhan. Sampai-sampai ikut DFA yang dibawakan adalah drama Korea. Kenapa? Sudah terlalu apa dengan drama itu? Jadi perlu diskusi firman Tuhan. Amin. Kenapa pentingnya ini? Ini supaya iman kita bisa kuat. Kenapa iman kita menghadapi dunia bisa kita gampang lemah. Menghadapi omongan orang lah, apa orang lah, perkataan orang lah, semuanya lemah. Coba diskusikan firman Tuhan. Berbagi dengan teman yang lain. Apa yang terjadi? Ya saya bakti dengan firman Tuhan hari ini. Saya maju sama saya kuat. Terus berbagi hidup, sharing life, berbagi hidup dengan orang. Bagaimana berbagi hidup itu? Berbagi hidup itu artinya apa? Kita membagikan kesaksian hidup kita dengan orang lain. Maka dia dalam keadaan lemah. Ada satu orang begini, ada satu orang ibu. Ini apa namanya, dia punya masalah dengan mertuanya. Untung dia ada dalam komunitas di FA. Dan dia cari dalam apa? Pendeta atau pelayan gereja di FA. Lalu pelayan gereja ini, lalu dia bilang begini, Pak, saya nggak tahan lagi dengan mertua saya. Saya berencana mau saya racuni dia.
tolong Pak, kasihkan sama saya racun supaya mertua saya cepat mati dan aman rumah tangga kami. Datang ketua FA-nya bilang gini, boleh saya kasih kamu racun, tapi begini caranya, saya kasih racun ini nanti ya, selama racun ini kau kasih sama dia, selama itu pula kau harus baik sama dia, kau harus layani dengan dia dengan baik. Saya kasih waktu 3 minggu saja. Selama kau kasih dia ini nanti, kau harus layani dia dengan baik, harus walaupun dia marah, walaupun dia apa, tetap kau layani dia dengan baik, senyum, berikan terbaik, lakukan terbaik. Jadi bilang, oh begitu aja, hanya itu aja sarannya, nggak ada yang lain. Tapi kau kasih dia racun ini, dicampur di minuman, kau kasih dia. Lalu apa yang terjadi? Setiap pagi begitu, mertuanya selama ini nggak pernah dia peduli, ngasih minum, ngasih apa, nggak peduli. Dikasihnya minuman yang terbaik, nyampurnya sedikit. Yang racunnya dikasih, kasih namanya dia, wah kok tumben, biasanya nggak begitu, kok tumben baik ini, nggak percaya dia. Hari kedua, ya pokoknya dia layani, dari tempat tidur, dikasih makan, dibawa kamar mandi, pokoknya dimandikan. Wah, heran Tuhan bro, setan apa yang masuk ke menantu saya ini? Ya, tapi namanya tahankan saja, yang penting 3 minggu saja racun ini selesai mati. Ya, tapi hari berikutnya terus dilakukan gitu. Akhirnya apa? Mertua yang tadinya suka marah-marah, suka merubah dia, berubah hatinya, jadi baik. Nah, ini dia, jadi baik kembali. Akhirnya dia, iya oke lah, menantuku, jadi baik, jadi hubungan dia. Di minggu hampir sesudah 2 minggu mau masuk minggu ketiga, sudah baik hubungan mereka. Yang tadinya nggak bisa ketemu, nggak bisa ngomong, sudah baik. Kenapa? Dia melayani mertuanya dengan baik dan mertuanya pun jadi percaya dengan dia. Akhirnya apa? Hubungan mereka baik. Jadi sayang, menyesal dia. Untuk apa? Suruh kasih racun 2 minggu. Dia balik sama ini, sama si tua. Pak si tua, apa caranya membatalkan racun itu? Loh kenapa? Aku dengan mertuaku sudah jadi baik, aku sayang sama dia, dia sayang pun sama aku. Jadi bagaimana dengan racun yang suruh aku kasih 2 minggu itu? Apa kata si tua? Ya aku kasih itu bukan racun, vitamin. Amin. Dikasihnya vitamin berpayasa, dikasih vitamin, tambah kuat dan berjuangnya, tambah sehat, hubungan mereka bagus. Artinya hubungan mereka sampai sekarang jadi bagus. Amin. Kenapa? Gara-gara racun. Nah, jadi kenapa? Coba kalau dia ketemu dengan ketua FA yang bukan FA atau ketua gimana gitu, pasti dia bilang dikasih racun yang benar. Tapi karena ketemu dengan racun dengan ketua FA dikasih racun yang baik, yaitu vitamin, bukan racun benar. Amin. Jadi berbagi hidup dengan orang berikutnya, bermultiplikasi. Bermultiplikasi artinya apa? Terjadi politik ganda. Coba Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47. Ya. Kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47. 2, 3, ya. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari menambah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bagaimana supaya jiwa datang? Kita harus disukai. Bilang kiri kanan, kita harus disukai orang. Kalau kita nggak disukai orang, kita akan bisa ada multiplikasi. Kita perlu disukai oleh tetangga, katakan amin. Kita harus disukai oleh siapa saja. Kecuali ada orang yang nggak suka dengan kita, ada juga orang yang nggak suka dengan kita, ada. Gitu? Ada orang yang tidak suka dengan kita. Tapi diantara kalau semua suka dengan kita, itu juga tanda tanya. Semua orang suka dengan kita, juga tanda tanya. Tapi kalau ada 1-2 orang nggak suka, itu biasa. Katakan amin. Amin. Jangan lebih banyak tidak suka daripada yang. Jangan lebih banyak yang tidak suka daripada yang. Nah itu dia. Harus lebih banyak yang menyukai kita daripada yang tidak menyukai. Kalau semua juga menyukai, tanda tanya juga. Kita sedang kompromi dengan mereka. Tapi kalau ada yang tidak menyukai kita 1-2 orang, itu biasa. 3-4 orang masih biasa. Tapi kalau semua orang yang menyukai kita, bukan mereka salah, kita yang salah. Amin. Bagaimana kita disukai orang ya? Kita disukai tetangga, disukai apa gitu ya? Ya. Sukai. Sebagian. Sebagian mantap itu.
Ada yang suka, ada yang nggak suka. Itu harus terjadi. Tapi dengan disukai orang, mereka dalam komunitas, mereka belajar firman Tuhan, mereka dalam pengajaran, mereka setia. Orang lihat, wah, banyak orang Kristen ini. Mereka setia, mereka bayar pajak, mereka tidak pernah memberontak, ada pekerjaan lingkungan mereka ikut, ada arisan mereka ikut, ada saja yang apa, mereka ikut. Artinya apa? Suka doa. Amin. 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 Persoalan kita ada kadang-kadang begini, kemanusiaan kita nggak sama. Sebenarnya saudara, kita punya tetangga ada orang yang suka dengan kita. Sebenarnya gampang sebenarnya mengambil hati mereka, tapi kita nggak sama. Kasih makan aja sering-sering. Pasti mereka menyukai kita. Masalahnya nggak ada modal. Modal untuk mengasih makan setiap hari itu nggak ada modal. Amin. Pasti saya rasa siapapun dia yang tadinya musuh dengan kita, apapun kasih makan setiap hari pasti. Kasih potongan babi, kasih babi panggang setiap hari. Waduh, dia senang dengan kita. Tapi yang jelas dia senangnya bukan dengan kita, ya dengan babi panggang kita itu dia suka. Tapi kita nggak mungkin seperti itu kan? Bisa Pak Yohanes seperti itu. Kasih makan tetangga Pak Yohanes apa gitu. Pak Yohanes. Apalagi Pak Yohanes, oh Pak Yohanes pelit kali ya. Nggak jadi. Takut dia, oh Pak Yohanes. Makanya terkadang saya guru saya di warung. Karena satu waktu saya bayar, bukan sekali 2 kali, saya sering. Supaya apa? Hubungan kami baik. Segala kebaikan. Jadi kalau ada orang nggak menyukai saya, mereka yang sudah saya kasih minum itu pasti akan membela saya. Oh enggak lah, saya di bapak itu nggak begitu. Itu. Jadi kita perlu juga bersosialisasi dengan tetangga supaya kita disukai dan apa terjadi. Mereka ikut Tuhan gara-gara kita. Nah, berikutnya. Waktu dan tempat berkomunitas sudah maksud saya. Waktu dan tempat. Ini persekutuan atau komunitas adalah sebuah gaya hidup. Karena itu tempat dan waktu berkomunitas bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi jemaat dan lingkungannya. Pertemuan komunitas bisa dilakukan di mana? Di rumah jemaat. Di mana diadakan? Rumah jemaat. Jemaat. Jangan setiap kita kumpul di mana? Lotus Pak. Iya. Bagimu enak, yang membayar mukanya serem. Kecuali kita sama-sama bayar. Makanya saya bilang kemarin sama teman-teman, boleh kita kumpul-kumpul nggak masalah. Tapi bayar masing-masing kan enak. Itu kalau 2-3 orang masih lumayan. Ini 8 orang, 10 orang mengharapkan 1 orang membayar. Bagus. Itu apa itu? Komunitas kami Pak. Saya bilang komunitas apa itu? Komunitas makan-makan. Komunitas makan-makan. Sama dengan orang yang sakit, kemana kalian? Kami sedang mengisolasi diri di mana? Di rumah makan. Mana ada orang isolasi di rumah makan? Nah, soalnya di rumah jemaat, boleh nggak kita bersekutu di rumah jemaat? Boleh nggak? Boleh, dan itu tempat yang paling bagus. Kalau lebih bagus lagi, ada orang nggak jemaat, dia kasih rumahnya untuk kita pakai, jauh lebih bagus lagi. Mana tahu dia bisa bertobat. Tapi yang paling utama diutamakan kepada jemaat-jemaat. Berikutnya di gereja, ada persekutuan di gereja pemuda, itu juga komunitas. Amin. Apa ibu apa itu juga komunitas. Tidak sejati juga komunitas. Itu juga komunitas. Tidak sejati. Terus tempat umum, ini restoran boleh kan restoran? Restoran kan boleh. Tapi mungkin sekali sebulan. Amin. Jangan tiap hari. Kenapa? Bangku bandar. Baru perkantoran, nah ini dia. Saya senang sekali kalau di kantor pajak dibikin kebaktian. Saya akan datang untuk berkhotbah di sana. Sekalian mengatur itu. Kapan waktunya saya akan tunggu. Amin. Haleluya. Persekutuan orang Kristen di kantor perpajakan. Yang besar. Hah? Salam-salamnya besar. Jangan dilihat salam-salamnya. Kalau salam saya nggak terlalu ini. Kalau amplopnya itu nggak usah. Kita cuma lihat isinya saja. Nggak terlalu apa. Isinya saja. Maksudnya begini, bukan hanya itu tujuan, tapi tujuannya supaya ada komunitas, ada persekutuan saling menguatkan. Contohnya, kita di PLT Wadah. Di mana lagi? Dulu saya di imigrasi. 8 orang yang orang Kristen di situ kumpul. Kebetulan kepalanya orang Kristen. Wah, kita kumpul Pak, hal wajib. Panggil semua datang orang Kristen masuk. Saya pintu dia. Waktu kita masuk, dia disiapkan makanan yang enak. Maulah, mau tidak mau harus masuk. Kenapa?
Udah kepala yang nyuruh, makanannya banyak. Jadi otomatis, jadi di perkantoran, jadi boleh nggak bikin persekutuan di perkantoran? Sangat boleh. Mana lagi? Mall, kumpulan anak muda. Pernah saya ada di mall, kumpulan anak muda. Saya pikir entah apa gimana. Oh, kita dapat kumpul mereka berdua. Ih, rupanya mereka komunitas mereka di mana? Di mall mereka. Betul banyak orang kaya. Di mall mereka berkumpul. Lalu di kampus, nah, di kampusmu, di tempat kuliah, di sekolah. Di setiap sekolah-sekolah itu anak Tuhan kumpul, ayo kita bikin komunitas, kita doa, kita baca firman Tuhan, kita saling menguatkan, kita menemukan, bikin komunitas di situ, bikin kebaktian di situ, panggil nama Tuhan, kami siap melayani. Amin. Terus mana lagi? Dan sebagainya. Di mana dan sebagainya? Yang di mana-mana saja boleh. Ya toh? Di mana-mana saja boleh, di kebun boleh. Asal jangan di kuburan. Persekutuan orang percaya di kuburan. Nah, itu enggak iya itu. Lalu terus hadis. Nah, persekutuan dan komunitas adalah sebuah gaya hidup kita. Gaya hidup kita. Jadi saudara, mulai hari ini kita bikin ini yang diulang tadi. Gaya hidup kita harus bersekutu, harus ikut kebaktian, harus ikut FA. Jangan hanya puas dengan kebaktian sekali seminggu di gereja. Kenapa? Kalau hanya sekali seminggu, arti kita akan pasti ada. Sudah korbannya nggak enak lagi. Lama lagi korbannya nggak enak. Iman kita kapan bangkitnya? Nggak ada pula pertemuan hari Selasa, hari Kamis, hari Rabu nggak ada. Tambah down lah kita. Ketemu masalah lagi yang lain yang macam-macam. Tambahan juga itu. Jadi saudara, dengan bersekutu kita dari tujuan apa? Mendiskusikan firman Tuhan, saling menguatkan, berbagi hidup, dan mencari banyak jiwa. Kalau ibu rumah tangga mencari jiwa ibu rumah tangga yang lain, akan banyak ibu rumah tangga dimenangkan. Seorang pemuda jangan memenangkan pemuda yang lain, akan banyak pemuda dimenangkan buat Tuhan. Amin. Amin. Nah, sekarang mulai kita bagikan orang-orang supaya apa? Belajar, apa? Mau bagikan firman Tuhan, berdiskusi, buat aja. Komunitas kita, ajak, ayo ikut. Siapa di sini yang pernah mengajak orang itu? Ikut, ayo, ikut deh. Siapa yang pernah mengajak tetangganya belum pernah belajar? Sebenarnya mereka punya potensi, karena kita yang nggak mau membawa mereka. Kan bagian mulai, bagian nangnya, bukan bagian kami, itu salah. Ajak saya. Amin. Supaya apa? Tujuan apa? Menguatkan, bukan mengusik. Menguatkan, meneguhkan, supaya imannya bangkit, supaya terjadi multiplikasinya, berlipat gandaan jiwa. Dari 2 orang, karena biasanya kalau sel itu sama kayak sel teroris. Satu orang dia muridkan berapa orang, tambah banyak teroris mana-mana. Kenapa? Dari 1 orang yang tadi. Jadi sel ini itu teroris. Kita orang benar, sel kita sel yang benar. Bagaimana membawa orang kepada Kristus? 1 orang dia bawa orang lain, dia bawa sana, dia bawa sana, akhirnya makin banyak. Nah, itulah dia sel. Amin. Kalau mau sel itu melalui FA. Ya. Apa yang dilakukan di FA? Sharing firman Tuhan. Ada dulu FA, dibikin FA katanya. Jadi berkumpul, dipanggil, kumpulan di rumah. Tanyakan, dia paksa, tanyakan apa yang kau tanyakan. Tanya kamu itu bingung, apa yang mau tanyakan? Itu begini. Kenapa bulan dan bintang agak bercahaya malam-malam? Bingung saudara yang menjawab, bingung. Teleponnya begini. Kenapa bulan dan bintang bercahaya malam-malam? Enggak pertanyaan itu. Tapi supaya dipaksa, bikin pertanyaan. Enggak boleh, kalau orang masih belum siap apanya, enggak apa-apa. Sekarang kamu sudah besok yang di depan kami yang terima. Kamu bisa minggu depan lagi ya. Jangan langsung dipaksakan, dia nanti tidak akan ikut lagi dengan kita lagi. Amin. Oke, jadi kira-kira itu sharing kita pada hari ini. Begitulah firman Tuhan yang saya sampaikan tentang hidup berkomunitas. Ada yang tanyakan sebelum kita akhir? Ada yang tanyakan sebelum kita akhir? Benar semua? Amin semua? Mengerti semua? Mengerti atau terlalu mengerti? Terlalu mengerti, puji Tuhan. Kalau terlalu mengerti, saya yakin. Oke. Ya, kalau begitu gimana? Saya sekarang kembali. Videonya. Ya? Ada video lengkap komunitas.
Oke Pak Yok, silakan Pak Yok. Oke, hari ini kita belajar tentang komunitas orang percaya. Yang sebelumnya ada di antara kita yang mau bersaksi selama mengikuti komunitas ini, mulai hidupnya didamaikan dengan Tuhan, disucikan dengan darah Yesus, dipulihkan, lalu siap difungsikan selama ikut komunitas. Apa kira-kira dampaknya dalam lingkungan di mana dia berada? Ada yang mau bersaksi malam hari ini? Ada? Ada? Oke, nah silakan Omi. Ada? Oke, mungkin motivasi bagi yang lain. Di lingkungan kami, mungkin kami kurang waktu ya untuk bisa ikut acara-acara di kampung karena banyak waktu di luar dan keluar. Akhirnya kampung lagi nanti gimana dengan anak-anak? Memang ada sangat sedikit waktu kami untuk bisa komunitas di kampung, tetapi dan memang komunitas semacam pasal tahun itu tidak ada di sana karena tempat dibikin dulu katanya kacau, karena dibuat tidak pernah ada lagi beberapa tahun. Jadi ada sebuah keluarga di dekat rumah yang sering cari masalah lagi, masalah tanah yang sejengkal jadi masalah. Jadi tanah di depan rumah kita itu kita kasih jalan lebih 1 meter. Pikir kalau saya agar semua jalan ini yang dibilang dari mana lewatnya, ya saya kasih aja, memang ada batas jalannya, kasih lewat. Iya, karena pemerintah bisa izinkan cari jalan untuk membuat jalan di dicor. Hasil tahun yang kemarin jalan itu dan keluarga staff yang dengan kita ini mulai melihat pelan-pelan ya ternyata mereka hatinya tidak bentuknya jalan yang satu yang sedikit ini paksa-paksa kita dari mereka, sementara mereka di lokasi begitu banyak. Dan satu kali keluarga ini anaknya borunya cuma satu, anaknya ini bertingkah cuma boru satu-satunya, sampai perusahaan ke polisi, diganggu laki-laki yang lain ya, mungkin kekuatan uang mereka kalah gitu. Anaknya juga ganggu orang lain, kita urus. Saya bilang oke, dengan anak ini biar saya bantu dia sekolah, dia butuh sekolah, dibantu dia sekolah, dibantu tamat SMP, nanti kuliah juga saya usahakan bisa saya bantu dia. Itu saya kasih gambaran ini, orang tuanya lama-lama mulai hatinya mulai kepincut, mulai lihat keluarga kita ini di sana ya mereka ternyata baik gitu. Jadi apa yang ada yang biasanya dijualin kita lama-lama dikasih, kasih sama muda-muda, ada durian diantarin, tiba-tiba lain ini apa semua diantarin ke rumah. Saya pikir ini orang yang mukanya ditulis, lama-lama orangnya yang nggak pernah mau ngasih yang ada di rumah. Kita lihat ya mungkin dari cara kita menerima mereka, cara kita untuk membantu mereka, lama-lama mereka melihat ya ini bisa menjadi orang yang tempat mereka cerita berdoa, lama-lama mereka berdoa. Di komunitas bukan harus besar-besar, komunitas kecil-kecil dengan tetangga yang mungkin ada saudara dengan kita, mulai kita berbuat baik dengan mereka, lama-lama satu persatu ini satunya mencerita kemana-mana. Nah satu cerita dua jadi keempat, nah MLM jadinya ya. Nah itu gambaran sedikit tentang yang disampaikan oleh yang bicara tadi. Nah ini biarlah kita semakin kuat dalam komunitas. Kita bersyukur di KBM ini sudah ada komunitas pria yang sudah berjalan dan saya melihat secara pribadi berdampak ya, bukan hanya di tempat kita ini tapi di Sumatera Utara mereka melihat komunitas kita ini terus jalan bagus. Nah kemarin komunitas di Ibu sudah berjalan, cuman begitu corona makin merebak katanya sudah stop. Nah, tapi sekarang sudah mulai agak badai sudah mulai pelan-pelan sudah mulai berkurang ya, bisa dimotivasi lagi wanitanya. Pemudanya juga semakin bagus. Saya lihat pemudanya semakin bertambah ya. Berapa kali kemampuan pemuda, bukan kemarin cuma 5, paling tinggi 12, sekarang sudah ada banyak. Mana buktinya? Videonya sudah ada. Itu buktinya sudah ternyata beberapa dari komunitasnya sudah semakin kuat.
Yang kita harapkan bukan cuma ini, yang dari dulu yang saya mikir gimana kalau tidak ada lansia. Nah, saya lihat sudah ada sedikit-sedikit orang-orang yang bisa ke sana. Seperti Oma kan bahkan dia 20 sekian bisa memandangkan orang lain, membangun komunitas sampai mereka yang tua-tua. Nah kita juga di sini, ayo jangan menunggu orang berkumpul. Aku gimana? Masa terasi. Jadi pagi saya kirim sebuah pelan seorang dia bilang aku gimana? Pak jauh begitu Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Ini Bapak sendiri ya. Kenapa setiap makin mendekat dengan Tuhan terus ada gua ada begini? Ini Bapak yang penentunya. Mau digoncang orang lain, mau ditarik kemana-mana Bapak penentunya. Kumpul dengan orang-orang yang bersuara-suara yang negatif, Bapak makin mundur. Ini keputusan yang melangkah aja. Ya ternyata komunitas dengan satu-satu ini juga sangat membangun. Ya kita jangan terlalu berharap komunitas yang satu. Kita berharap seperti di merah ini dulu ya hanya dikit-dikit orang ya, yang lain-lainnya bukan hebat-hebat. Ya yang nggak nyangkanya kayak singkat bisa. Ya, di malam hari ini kan ibu ini mungkin ya pertama-tama dia singkat dikit-dikit tapi dengan belajar lama-lama bisa bukan cuma singkat di kali ini saja, bisa singkat nanti di FF yang ada kan lama-lama juga bisa menghadirkan singkat-singkat berikutnya karena terus ada komunitas saling jadi singkat yang baik. Oke, kita harap yang sudah MSK kali ini kita harapkan janganlah hanya sekedar mengikuti MSK dapat sertifikatnya, tapi bisa berdampak komunitas yang sudah ada diikuti. Kalau tidak, kita akan mengalami kemunduran. Ini jadi mana? Secara perlahan tapi pasti nanti kita lihat dulu ya. Jadi kita harapkan komunitas yang ada diikuti. Ya, gimana pemuda-pemuda? Semangat! Semangat! Ya, semangat ya, ibu-ibu! Semangat! Ya, bapak tidak banyak sih, bapak bicara sudah pasti ikut dalam komunitas ini. Oke, saya rasa sampai di saja. Mungkin untuk minggu depan kita akan mendengarkan masih ada harusnya satu sesi lagi, tapi ada baru untuk mempersiapkan kita melayani lagi. Yang minggu depan mempersiapkan diri untuk bersaksi adalah Ibu Yanti. Namanya mempersiapkan diri, ya. Persiapkan diri, tinggal lihat apa yang harus bikin dia belajar. Gak usah harus nunggu 3 minggu kasih vitamin. Tapi dalam seminggu ini pun vitamin itu bisa nampak hasilnya. Nah, oke, semangat ibu ya. Dalam seminggu ini bisa nampak hasilnya. Nah, dan yang kedua bersaksi harus adalah pria malam hari ini, tapi karena tidak ini kita berharapkan ibu lupa saya dulu saya lupa dengan ini. Oh, Ibu Masyati. Ibu Mas Masyati juga. Iya Masyati ya. Masih belajar Inggris kan namanya. Untuk minggu depan mempersiapkan vitamin dulu. Ya. Oke, selanjutnya saja untuk menguatkan kita dan untuk mengakhiri dalam sesi ini, kami silakan bawa bicara pemimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, terima kasih buat kami lewat sesi ini Tuhan, kami belajar jadi komunitas bersyukur sehingga kami boleh saling menguatkan, saling berbagi kasih, saling boleh mendiskusikan dengan Tuhan, dan kami boleh mengalami pertumbuhan secara rohani melalui persekutuan, melalui komunitas ini. Tapi setiap waktu kami hadir pada hari ini Tuhan, nanti jadikan kami orang-orang yang sungguh-sungguh ikut bersekutu di rumah yang lain, kami dalam persekutuan kami masing-masing, menolong kami, melatih kami kehidupan kami, dan semuanya menjadi kemuliaan bagi orang Tuhan surga. Berdoa Tuhan sekali lagi seluruh makhluk yang ada hari ini berkati tanpa terkecuali Tuhan, banyak semuanya mereka jadi peserta MSK ini Tuhan, berkati mereka yang berusaha hari bersama Tuhan, berjamaah mereka sehingga terima kasih banyak Bapak berikutnya Tuhan tolongkan kita semua lagi boleh selesai pun tepat waktunya dan menjadi kemudian bagi semua pelajaran yang kami terima Tuhan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami boleh menjadi pelaku dan penerima Allah. Tuhan Yesus kemudian kuasa selama-lamanya. Amin. Kita akan mengumpulkan prestasi kita.
Orang satu lagi. Ya, kita tinggal 2 kali pertemuan lagi ya, 1 bonus. Itu nanti bisa minggu depan kita bertanam dalam gereja lokal. Jadi ini bertanam, ada gerejanya, jangan jadi seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, jangan jadi orang yang liar. Ya, tidak jelas di mana gereja, harus ada gerejanya. Nah itu harapan kita. Nah, jadi kenapa itu penting? Karena 2 hal bisa terjadi dalam hidup kita. Yang pertama sukacita, yang kedua sukacita. Nah, jadi yang paling sakitnya itu adalah duka cita. Nah, kalau tidak ada gereja yang bertanggung jawab, aduh, ini sangat menyedihkan. Ya, jadi itu harapan kita supaya kita semua tertanam di dalam gereja lokal mana kita memilihnya. Kita harus dipilihnya ya, tapi dimanapun boleh, tapi itu memastikan boleh memastikan membawa untuk bertumbuh mengenal Tuhan dan tidak hanya menjadi jemaat-jemaat yang pasif, tapi menjadi jemaat yang aktif, menjadi jemaat yang melayani. Itu yang menjadi kerinduan kita. Ya, banyak orang sering dengan saya kita kalau bicara jemaat yang aktif. Nah, banyak pendeta-pendeta karismatik itu pada umumnya pada umumnya dikuasai oleh keluarga. Dia istrinya, anak-anak, mati dia, baru anaknya lagi menggantikan istrinya dan lain sebagainya. Jadi betul-betul itu adalah punya apa? Punya apa? Dia sistem dinasti, ya sistem dinasti. Jadi saya katakan untuk apalah kita memberitakan firman seperti menyampaikan amanat agung mau memberikan kalau kita aja di sini berarti kita memburu-buru orang loh. Tapi tidak semua setuju dengan apa yang disampaikan. Tapi saya terus komen di sini. Jadi gereja harus memuridkan menjadi seperti Kristus. Minimal lah seperti pendeta itu, dia kan? Pendeta bisa khotbah, bisa melayani, bisa doakan orang. Nah setidaknya jemaat semua punya dari gereja harus seperti itu. Nah kalau tidak berarti ATM-nya saja yang jemaat. Nah, jadi saya setuju tidak kan? Nah jadi kalau saya ngomong begitu semua orang diam saja dia saya. Makanya juga 3 orang hadir. Tapi saya komen jalan itu karena saya lahir bukan dari apa dari produk gereja yang begituan. Tapi saya lahir di apa? Yayasan, ministry yang mengembangkan daripada pelayanan untuk Kristus dan itu adalah Kristus. Jadi itu yang harus kita jaga. Nah, bagaimana supaya kita bisa melatih itu? Nah, kemarin 2 minggu yang lalu Pak Yohanes sudah menyampaikan rencana Allah di dalam keluarga. Bagaimana supaya keluarga kita bisa jalan? Salah satunya ada di dalam keluarga mesbah keluarga. Malam hari juga diingatkan lagi. Bagaimana memulainya? Praktis saja. Nah, jadi saya sudah kirimkan saya sudah kirimkan juga di grup kita itu ada mesbah penuntun mesbah keluarga. Nah, diikuti aja itu. Nah, jadi supaya jangan rumit. Dan ada sulitnya di situ. Firman Tuhan itu pun tidak sulitnya kalau kita mau merenungkan, mau membaca, dan kita mau berbagi, sharing tadi seperti disampaikan Pak Agus, sharing. Nah disitulah kita bisa berbagi. Nah mungkin dengan orang lain tidak bisa, tapi setidaknya dengan keluarga dulu di masa pandemi COVID ini. Nah coba buka satu di WA grupnya itu. Ini salah satu, karena banyak waktu kita lagi, ya. Ini masih jam 20.35 ya. Nah, sebuah contoh itu untuk minggu ini dari hari Senin sampai Sabtu. Jadi minggu tidak masuk dia mulai hari Seninnya sampai Sabtu. Minggu itu dianggap karena udah ibadah sudah ikut ibadah, jadi tidak dimasukkan dia. Nah, contoh seperti hari Senin, ya kan gitu. Nah, sudah ada lagunya. Nah, jadi yang pertama pujian penyembahan, dan ada juga temanya setiap hari. Nah, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, apa pujian penyembahannya? Bagaikan bejana, nyanyi. Setelah nyanyi, ada pengantar firman. Nah, 1
orang ganti membaca. Habis itu berdoa dulu ya, baru baca pengantar firman. Setelah itu baca firmannya, perenungannya apa? Nah di sini dia bedanya. Nah perenungannya itu terletak di dalam kekuatan pertanyaannya. Contoh dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Nah setelah dibaca itu perenungan lah kan. 1. Apakah tandanya seorang yang mengenal Allah? Ayat 3. Nah disitulah asiknya nanti. Anak-anak kita yang tidak tahu baca, ya, yang sudah tahu baca, yang lain pengertiannya, aduh lucu-lucu lah, kan gitu. Nah akhirnya mengembangkan pengetahuan kita juga, dan kita juga semakin mengerti. Nah kalau kami melakukannya itu yang bikin lucu pasti si Gemilang, karena dia sok tahu dan banyaklah apanya. Nah jadi kami semangati juga dia. Nah seperti tadi itu kan bermurah hati, pelaku firman di rumah ini si Gemilangnya. Karena kenapa? Dia bermurah hati. Semua yang di kulkas nanti dihabiskan itu, tapi dikumpulkan semua kawan-kawannya. Nah, karena kenapa? Dia katanya pelaku firman. Jadi itu contoh. Jadi kami ketawa-ketawa aja lihatnya gitu. Nah jadi kita bilang lah, kalau semua kasih ikut uang kita, ikut baju kita semuanya, nah itulah. Apalagi kita pakai lagi, ya. Nah dia berpikir. Nah jadi gitu apanya? Nah asiknya. Dan nanti juga pertanyaan-pertanyaan anak-anak itu ada juga pertanyaan yang menyulitkan, ya gitu. Dan juga kita yang bertanya kepada mereka. Nah setelah cair semua itu sudah akhirnya dalam doa. Nah bagaimana mengakhirinya dalam doa? Doanya pun jangan aneh-aneh, gitu ya. Penyerapan apa yang harus diterapkan, poin pentingnya di situ juga sudah ada aplikasi praktis yang perlu didoakan. Mohon ampun kalau kita belum menjadi pelaku firman. Yang kedua mohon kekuatan dari Tuhan agar kita mampu. Amin. Gitu. Dari saya 1 hari, nah besok lagi. Nah tidak bisa pagi, malam hari sebelum dia tidur. Jadi pilihlah harinya. Tapi minimal kita ada ibadah mesbah keluarga. Nah, jadi nanti banyak kesaksian-kesaksian. Di situ juga anak itu jujur. Nah kalau ada dosa yang tersembunyi, nanti disitulah mereka jujur ini. Nah, mereka ngakui di situ. Nah akhirnya wah kita pun menjadi terang. Nah, kadang-kadang anak-anak itu pun menjadi apa? Ini terbuka kepada kita. Nah, dulu hanya ngomong aja, sekarang nggak dipraktekkan katanya kan. Kalau sudah anak ngomong gitu kepada kita sudah kayak kampak itu kan. Ya ampun, udah pikir gitu. Nah, kita ketawa saja tapi dalam hati udah sekali kan gitu. Nah, jadi dia juga anak itu bisa ngomong gitu. Nah, jadi itulah harapan kita. Dan doa anak itu pun sederhana, sangat akurat. Nanti di situ kita mendengarnya. Nah itulah kita praktekkan. Kalau masih sulit, tidak apa-apa, aja anak-anak yang bisa diajar. Nah yang lain, kalau masih di bawah kuasa otoritas kita anak-anak itu paksa saja. Mau ngambil, mau nangis dia nanti tidak apa-apa, biarkan aja di situ. Nah besok pasti dia akan tertarik. 5 kali kita buat begitu, nanti sudah ikutan dia. Jangan biarkan dia di tempat tidur itu. Paksa harus ikut doa. Mau tidur dia, mau ngorok dia, biar di tempat doa. Biarlah dia ngorok dia dalam hadirat Tuhan. Nah, jadi itu yang mau kita lakukan. Nah, jadi yang muda-muda juga begitu. Nah, ajak orang tuanya. Kalau orang tuanya belum mau, lakukan terus. Nanti orang tuanya menjadi malu. Harusnya aku yang buat begini, gitulah. Nah, itulah yang kita kerjakan. Maka nanti akan terjadi perubahan. Saya percaya itu. Atmosfer daerah kita tidak bisa kita ubah dengan teriak-teriak, dengan program-program, tapi bisa akan berubah dengan apa? Doa, pujian, penyembahan, mengubah atmosfer daerah di mana kita berada. Pasti akan diubahkan Tuhan. Nah itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Nah harapan saya, ramaikanlah grup WA kita itu di MSK itu dengan kesaksian-kesaksian. Nah jadi jangan vakum-vakum dia. Nanti dibubarkannya itu. 3 minggu lagi sudah bisa bubarkan itu. Jadi sekarang ini, nah kalau ada yang mau tanya, mesbah keluarga, mulai doa apa, nah, coba ditanya-tanya di grup itu supaya itu hidup. Tapi bicara soal itu di dalamnya ya. Nah, itulah harapan kita. Dan saya percaya semua kita menjadi pelaku firman dan kita di mana saja pun akan mengubah atmosfer daerah kita dengan pujian dan doa kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Oke, sebelum kita akhiri kita akan mengucapkan ayat awal kita 2 minggu yang lalu yang terambil dari kitab Yosua 4 ayat 15b.
Ya, sama-sama kita bangkit berdiri dulu. Ucapkan sama-sama. Ucapkan Yosua 24 ayat 2, 3, ya. Yosua 24. Sama-sama 2, 3, ya. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Udah? Udah. Mudah. Kita lihat sekali lagi. 2, 3, ya. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Udah? Udah. Ya. Jadi untuk minggu depan kita akan hafal ayat hafalan kita. Masih ada juga lagi ayat hafalan kita. Ini dan yang terakhir. Kita akan bacakan ayat hafalan kita, yaitu yang terampil dalam Ibrani. Ibrani kita baca sama-sama. Ini yang tadi ya panjangnya. 2, 3, ya. Janganlah kita menjauhkan diri. Janganlah diganti. Tuhan. Baca 2, 3, ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Udah? Udah. Karena sudah dijelaskan udah pasti hafal minggu depan. Amin. Baik, minggu depan kita masuk materi yang terakhir dari sisi MSK, itu tentang tertanam di gereja lokal. Apa yang disampaikan Bapak Gembala tadi akan lebih dalam ini dibahas di sana tentang bagaimana komitmen kita. Apakah semua harus PGB merah? Tunggu jawabannya minggu depan. Oke, kita akhiri bersama-sama pertemuan ini. Kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, Bu. Kita bangkit berdiri, kita akhiri pertemuan kita. Kita bersatu dalam doa. Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah diberkati oleh hamba-Mu dengan pengajaran kebenaran firman. Tuhan pakai hamba-Mu ini, Tuhan Yesus semakin diperkaya dengan pengetahuan, pengenalan firman Allah, hingga semakin banyak orang diberkati melalui pengajaran-pengajaran yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, Tuhan Yesus. Dan kami semua yang diberkati pada hari ini, kami semakin mengerti kebenaran firman dan siap untuk masuk dalam komunitas orang percaya dan menciptakan komunitas. Meskipun mulai dari 1-2 orang, tapi kami belajar untuk bersaksi dalam komunitas kecil, sehingga ini bisa berdampak dimulai dari keluarga kami. Tuhan memberkati keluarga yang bersama dengan kami, Tuhan Yesus, untuk menjadi kami membangun mesbah dalam keluarga kami, biar orang-orang bisa melihat bahwa keluarga kami adalah sebuah keluarga yang takut akan apa yang kami kumpulkan pada malam hari ini. Tuhan kuduskan buat pekerjaan Allah, buat karyamu dalam menjangkau jiwa-jiwa untuk dipersiapkan, dimuridkan untuk Tuhan pakai dalam pelayanan Allah. Dan kami akan kembali ke tempat ini, Tuhan lindungi Tuhan sampai kami Tuhan bertemu dengan keluarga kami dan saudara-saudara kami yang belum bisa bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan yang melindungi sehingga kami pada waktunya Tuhan kami bisa bersama-sama berkumpul, semakin dikuatkan, semakin siap untuk melakukan dan menggenapi visi kerajaan Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami diberkati. Haleluya. Amin. Amin. Amin.